Listen. Wait. Kenceng, Cak. Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Bukan yang ini. Kita akan bahas di seri 3 lagi, LCI lagi. Kalau kemarin 320 udah, yang belum klik langsung di atas ya. Sekarang kita mau bahas yang versi atasnya nih. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, sekarang saya pingin teman-teman di semua ngelihat mobil. Teman-teman pengen nggak? Ayo, yang pengen apa ya? Mari sama-sama anggap ini kalian melihat secara langsung. Kalian bisa tap atau sentuh layar kaca, baik itu di handphone, tablet, laptop, boleh. Yuk sama-sama kita melalui channel ini. Kalian kepengen mobil ini? Yuk kita beriman bersama-sama melihat lebih dekat mobil ini. Nah, kalau tadi udah kalian didoain dulu, sekarang kita baru walk around. Nah, kalau sekilas memang nggak terlalu beda dengan yang 320 kemarin, tapi kita bisa lihat dari wajahnya. Dan seperti biasa, ini kuncinya dan ada emblem dari ciri khas dari M Sportnya. Nah, sekarang karena dia berhubung ada seri yang 320 bisa, karena ini ada sunroofnya. Saya tahan. Nah, kaca-kaca langsung terbuka, masih tahan terus. Bagian sunroofnya pun juga ikut terbuka. Jadi ini misalkan kalian di luar ruangan, and then mobilnya dirasa ini kepanasan, perlu sirkulasi udara masuk dulu, kalian bisa remote jarak jauh agar hawa panas di dalam tuh keluar dulu ya, baru. Tapi plus bisa kalian juga engine start stop button yang seperti yang saya demokan di seri 320 kemarin. Jadi saya nggak demoin lagi. Jadi kalau mau tutup tinggal tahan lagi. Dia akan menutup secara bergantian. Sunroofnya pun tertutup dengan baik sekali. Nah, pastikan benar-benar tertutup baru kalian lepas. Karena kalau misalkan sunroofnya nggak ketutup dengan rapat, kalian biarin hujan, banjir cuy dalam. Nah, bagian depan yang menjadikan pembeda dengan generasi 320 di bagian grillnya ya, full black semua. Dan ini ada kamera parkir, it's mean 360 kamera, dia kit nih grillnya seperti ini. Dan active grill, dimana pada saat mobil kalian ini butuh pendinginan, dia akan terbuka. Kalau kecepatan tinggi mungkin nggak terlalu dibutuhkan, cukup bagian bawah aja, dia akan menutup secara otomatis. Dan generasi 3 kemarin udah saya jelaskan, ini menjadi best sellingnya BMW, sudah dilengkapi dengan radar. Dan ini berarti cruise controlnya adaptif, dimana bisa stop and go sampai kalian mengikuti ini ya. Bagian atas tuh ada kamera, jadi dia bisa mengikuti mobil ini. Mobil depan mulai pelan, dia akan ikut pelan juga. Dimana fitur ini biasanya di kelas-kelas flagship nih, biasanya nih seri 7. Sekarang di seri 3 udah ada. Terus bagian depannya sama kayak yang seri 320 kemarin ya, ini lubang udaranya asli. Jadi bumpernya ini untuk aerodinamis juga bagus. Oke, bagian depan sensor parkir dia ada 6 titik karena untuk nyambung ke 360 kameranya. Dia untuk lampu-lampunya seperti yang saya jelaskan di 320 kemarin, dia udah model yang baru. 330, 320 yang LCI dia model baru. Dan kalian bisa lihat habis ini saya unlock. Nah, dia ada animasinya seperti itu. Kalau kemarin 320 kita nggak sempat mengunlock, nggak kelihatan animasinya. Jadi ini kurang lebih gambaran dari lampu depan BMW. Dan bedanya dia ada aksen biru-biru kayak gini. Nah, meskipun ya di sini nih masih menggunakan BMW LED, bukan BMW laser.
dia punya fitur high beam assist juga. Info dari rekan-rekan BMW, high beam assist-nya juga itu bisa, kalau kemarin tuh high beam, automatic high beam ya. Yang kalau di 330 high beam assist-nya itu bisa, kalau misalkan berlawanan dengan kendaraan lain, dia bisa membantu. Kalau kan laser kan lebih canggih ya, tapi LED ini juga bagus guys. Dan berikut lampu hazardnya, kemudian lampu utamanya saya nyalakan, boom. Wow, seperti ini guys. High beamnya langsung dua-duanya menyala seperti ini. Lampu sennya di ujung-ujung seperti di seri 320 yang kemarin, sama persis guys. Kita lanjut ke dapur pacunya. Dapur pacunya dengan yang 2000 cc 320 sama-sama 2000 cc, sama-sama tidak ada perdam mesin, sama-sama dengan menggunakan twin power turbo, cuman outputnya berbeda. Torsinya aja sampai 400 Nm, tenaganya 258 horsepower yang disalurkan ke roda belakang dengan 8 speed. Oke. Dan seperti biasa, udah dilengkapi fitur walk in, walk away, auto lock. Tuh, dia langsung ngelock guys. Kalau kita mendekat seperti biasa, mobil ini akan langsung unlock. Dia ngerti kalau tuannya lagi datang nih. No, langsung dibukain pintu, silakan monggo. Nah, kayak gitu guys. Nah, ini pendaran lampu dari samping, kalian bisa lihat ya. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian samping dan kaki-kaki, kalian bisa lihat. Ini nggak beda dengan yang generasi sebelumnya, memang ada kaliper rem merah juga. Untuk spoke dari velgnya juga sama dengan P0 ya, dengan profil 25/40 ring 19. Nah, jadi tuh enak banget ngelihatnya tuh ya. Nah, di samping juga ada badge-nya, badge M Sport di sini, trimnya karena M Sport. Dari samping lekukan bodinya. Ini spionnya sama aja ya, dan ini bagian 360 kameranya. Kalau kita lihat dari bagian ini trimnya seperti generasi sebelumnya, dia juga trimnya black, makanya bayangin kalau ini hitam full black, keren sekali ya. Nah, kalau kaki-kaki belakang dia profilnya 255/35 ring 19, jadi lebih tapaknya lebih lebar, grip karena dia masih penggerak belakang ya, jadi otomatis butuh grip yang lebih maksimal. Tuh, bagian samping kalian bisa lihat sama-sama. Nah, dan berikut untuk lampu bagian belakangnya, ini lampu remnya seperti ini ya. Kalau saya nyalakan, boom, ini lampu kotanya nyala. Jadi ini untuk pendaran lampu di bagian belakang, lampu rem seperti ini. Kalau dibandingkan 320, ini lipsnya atau daktil kayak gini, ini kecil. Itu yang 320 nggak ada, ini ada warna hitam. Jadi kalau orang pilih yang warna hitam nggak kentara, cuman ini kelihatan. Nih 330i ya. Kalau bagian belakang seperti ini. Kalau bagian belakang sih hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Cuman yang bagian tailpipe-nya itu yang berbeda guys. Nah, saya perlihatkan samping-samping ini sama ya. Ini yang warna putih jadi enak dilihatnya, ada sensornya, kelihatan semua ya. Nah, tailpipe-nya warna hitam. Jadi kalau kalian pesan yang warna hitam, beli yang warna hitam, itu kesannya itu maco. Saya demen banget yang warna hitam dibandingkan generasi sebelumnya. Diffuser di sini dia jauh lebih gede. Kalau di bagian belakang ya bisa dibilang ini sedikit downgrade memang ya. Nih saya cobain ya. Ini udah nggak ada kick sensor di sini ya. Itu yang sangat disayangkan. I don't know why. Kita lihat tetap masih power tailgate. Jadi ini bagian bagasinya nggak beda dengan yang 320. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas. Seperti ini tombol-tombol untuk bagian tailgate-nya. Ruang bagasi pun sekarang juga udah luas, sama seperti yang di 320 kemarin. Oke, kalau pelipatan seperti kemarin juga, ini ditarik, belum elektrik juga ya. Kalau kalian mau melipat. Jadi yang belum nonton silahkan nonton dulu 320. Oke, saya tutup dulu. Nah, oke guys, di bagian baris kedua. Di bagian baris kedua ini juga kita nggak jumpain untuk curtain, cuman dia tetap ciri khas BMW. Di sini ada ambient light, juga bisa membantu pengendara belakang tahu kalau pintunya sedang dibuka. Bagian samping ini udah soft touch, ini juga soft touch, sama persis ya. Dan ini untuk beltnya juga ada
stitching atau garis-garis jahitan untuk yang ciri khas M Sportnya. Di joknya pun kombinasi sama, kulit dengan sweat Alcantara, keren sekali. Ini nyaman banget sob. Dan bagian tengah ada armrest dan juga cup holdernya. So sekarang kita cobain masuk. Nah ini guys, silahkan dilihat. Ini ada seat pocketnya ya. Kemudian audio dengan Harman Kardon nanti kita lihat. Di bagian belakang udah triple zone AC-nya, bisa kalian atur suhunya sendiri. Juga ada colokan USB Type C. Dan ini loh yang saya bilang untuk armrest. Di video-video sebelumnya, kalau kalian memang mengikuti video channel Master Perez, armrest lebih enak tuh gini. Kalian ada yang bilang kalau dibikin letoy emang lebih enak. Silahkan dinilai sendiri. Armrest yang seperti ini dengan yang diletoin, bukan diletoin ya, emang sengaja nggak terpasang pengunci di bagian sini. Ini enak, tek. Ini pengunci kan, tek. Ini enak, kita duduknya tuh enak. Dan kalau misalkan minuman taruh sini, bayangin kalau miring, berarti miring ke depan. Kalau ada cup miring ke depan gimana? Nah, itu loh. Oke. Di bagian kabin-kabin, di sini ruang kabinnya saya bilang LED. Ada yang bilang kemarin bahwa lampu tuh enak kuning. Yes. Dan BMW itu menjawab, dan ini lampunya LED. Warm, ya. Lampunya warm. Dan kalian nanti bisa lihat nanti pendaran lampu yang di bagian depan. Di belakang juga kita bisa menjumpai itu ada speaker Harman Kardonnya. Aduh. Oke, nggak sabar gue mendengarkan kualitas audio Harman Kardon ini bagaimana. Ini layout dari ruang kabin utamanya, kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian ruang yang passenger depan. Passenger depan sama, pasti build quality-nya sama. Cuman di sini kan nggak ada door lock-nya ya. Nih. Kemudian bagian depan seat-nya sudah elektrik. Cuman tidak ada pengaturan. Ini bagian penjepitnya ini nggak ada, jadi langsung hanya untuk reclining, maju mundur, naik turun, itu aja ya. Kemudian kalau kita lihat masuk di ini, keren banget, LCD curve nih, keren sekali. Kemudian bagian ini panel-panelnya nih, wow, keren sekali kan. Dan kalau kita lihat di bagian sini konsol transmisi, tuas transmisinya udah kagak ada seperti di 320 kemarin. Dan sebagai ciri khas BMW ada karpetnya atau lampu di sini glowing, yang dimana dari pendaran di bagian atas. Saya masuk dus. Nah harusnya di situ ada animasi, cuman belum tersetting ya, jadi masih harus ditutup dulu. Cuman sama kemarin udah saya peragain juga. Ya, bagian pintu sama, di sini panel empuk, all auto semua, power window-nya. Ini untuk pengaturan dari spionnya. Di sini ada door lock juga. Kemudian ada memory seat, ambient light, speaker Harman Kardon. Di sini untuk pembukaan bagasinya, cup holder, dan ini untuk si pocketnya. Dan di bagian bawah emblem dari M Sportnya. Nah, di bagian joknya, di bagian bawah ada apar, karpetnya pun enak banget sih, bludru, cuman ya rawan kotor. Kemudian ini untuk pengaturan electric seat-nya, dan ini saya pikir lumbar. Ini ternyata, ini saya nanti cobain ya. Jadi ini lebih memeluk kayaknya. Nanti kita cobain dulu. Dan bagian sini, ini untuk pengaturan lampunya atau udah tombol-tombol, udah model kekinian dari BMW, ambient light-nya, kisi-kisi AC. Kemudian steering udah menggunakan steering dari M Sport, jadi nggak beda juga. Kalau bagian jok juga sama dengan model sporty. Dengan bagian tengahnya itu Alcantara, dan samping-samping ini kulit. Ini kombinasi yang enak. Dan bagian leg roomnya ini bisa ditambahin kanan kiri sama. Oke, sekarang saya udah di dalam, kalian bisa lihat sendiri. Ini bikin wide angle supaya kelihatan. Ini loh. Sekarang bahas atas dulu ya. Lampunya ini bukan lampu biasa, ini adalah LED. Dan saya senang sekali di BMW LED tapi dibikin warm seperti ini. Ini keren sekali guys. Ya, di sini untuk pengaturan dari sunroofnya, nih berpendar seperti ini, boom, ini terang banget kalau dua-duanya. Kalau sebelah sini satu sisi aja kayak kanan kiri, ya. Kemudian ini one push untuk sunroofnya, ini yang nggak ada di 320 ya. Nah, kalau kalian pencet lagi, maka akan terbuka sunroofnya seperti ini. Oke, mentokin lagi bisa. Udah mentok cuma segini doang, nggak bisa dibentokin lagi. Padahal ini biasanya kalau dicekrek biasanya bisa, ini enggak. That's all. Udah ada vanity mirror dan lampunya lengkap. Hand grip di sini juga
udah ini ya, auto retract seperti ini. Kemudian di bagian sini juga ada vanity mirrornya tentunya. Nah, di bagian driver juga ada hand gripnya. Nih, konsol head unitnya yang baru. Udah ada wireless charging di sini. Ini USB saya siapkan juga. Nanti kita mau dengerin sama-sama untuk kualitas audionya yang udah menggunakan Harman Kardon. Ada 2 cup holder, kemudian ini untuk power outletnya. Ini tuas transmisi udah kagak ada yang tadi saya sebutkan, dia udah menggunakan model seperti ini. Kemudian ada untuk traction control, ini untuk 360, kita cobain dulu ya. Ini untuk parkingnya, udah kelihatan seperti ini. Kita bisa ubah-ubah sudut pandangnya, view-nya dari depan, ya kayak gini. Reversing assist, parking assist udah lengkap. Ada pengaturan AC-nya juga di sini ya. Jadi tombol-tombol di bagian sini kayak yang 320 kemarin udah kagak ada. Nih sensornya aktif juga. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan 3D. Nah, ini bisa kelihatan mobilnya di sini. Nih, kita pencet, dia muter. Warna mobil sama persis. Jadi kalau kalian beli warna hitam, bakalan warna hitam loh. Sampai di depan-depan itu sama semua loh. Set ya, tempat cuci. Jadi ini ada untuk misalkan pencucian mobil, ini juga ada pengaturannya. Oke, jadi waktu masuk mobil yang jadi tempat cuci mobil yang otomatis, jadi ini ada pengaturannya kayak gitu. Keren sekali. Oke, dari sini udah, ini auto idling. Kemudian engine start stop udah berkendara, auto hold, parking assist. Ini untuk park. Jadi kemudian ini untuk dial di ini. Saya putar-putar seperti ini. Nah, kalau kalian nggak mau sentuh-sentuh, pakai yang dialnya ini. Kemudian di bagian steering ini sudah ada pedal shiftnya juga tentunya. Lampu-lampu dan wiper udah auto tentunya ya. Ada ini auto high beam juga ya fiturnya. Kemudian safety di sini udah kelihatan banget lengkap. Ada radar cruise control. Nih plus minus, jadi ngatur jaraknya mau ditambahin atau enggak di situ. Ini ada limit, kita bisa ngatur limitnya. Kalau kita nyalain ya, misalkan dia mode sport, dia akan berubah sport individual seperti ini. Oh ya, suspensinya dia juga berbeda ya sama yang 320. Dia suspensinya adaptif, dia ngikutin mode berkendara. Misalkan kita milih sport, kemudian comfort, itu bakalan lebih nyaman. Eco Pro seperti ini. Jadi kalau kalian mau comfort nyaman, ya udah tampilannya seperti itu. Kayak gitu, ini tampilannya berubah-berubah. Jadi ini bisa kalian pilih dari sini juga ya. Kemudian dari MID saya mau perlihatkan lagi tombolnya di sini ya. Sekarang untuk MID pengaturannya di sini ini ya. Kita pencet. Nah, ini ada pilihan berbagai macam konten yang bisa kita atur di sini, kita bisa pilih. Nah, ini kurang lebih tampilan pada saat kita start engine-nya seperti ini. Saya nggak usah lama-lama. Gambarannya seperti ini aja. Jadi supaya sekilas aja gambaran kalian bisa lihat tampilannya ya. Dan ini saya baru tahu ternyata kalau kita pilih sport, dia mode di sini atau tampilan di sini cuman ini aja. Tapi kalau kita pilih comfort, nah dia ada 2 tampilan, layoutnya bisa kita ganti. Oh, I see. Jadi keren sekali. Jadi bisa menyesuaikan. Coba sekarang saya pindah ke Eco Pro. Eco Pro ternyata cuman konten doang kayak yang sport tadi, nggak ada pilihannya. Kalau yang mode comfort baru, nah ini ada pilihannya. Jadi kalian bisa custom layoutnya. Oke, jadi kurang lebih gambaran di bagian MID-nya seperti ini guys. Nah, sekarang saya mau bahas kilas di head unit yang iDrive 8 ini. Tampilannya baru seperti ini. Ini kalau nyambung ke telepon, ini kalau nyambung ke situ, ini ada situasi lalu lintas, preview rutenya. Ya, kalian bisa di touch ini seperti tadi yang saya bilang. Kalau kalian enggak, ya udah pakai dial yang di konsol ini, kalian bisa dial. Kemudian reset ini untuk kita melihat apa konsumsi bahan bakarnya dan sebagainya. Personal assistant, kalian bisa ganti bahasa juga, media di sini, navigasi. Simple benernya. Kalau kalian pilih menu, ini di sini langsung semua aplikasi. Jadi semua aplikasi kayak sebuah tablet itu masuk semua di sini. Ya, dari kendaraannya dan macam-macam lah, semua nyampur. Nah, kalau kalian mau swipe tadi ya, misalkan tadi ini saya balikin lagi, ini di swipe, kalian bisa masukkan shortcutnya yang sering digunakan apa di sini.
Dan di sini kalian bisa masuk ke live profile pengemudi, live vehicle, pengaturan sistem. Kalau live, jadi tampilan mobilnya seperti ini. Mobilnya sama persis, kalian bisa lihat jarak tempuh, milesnya dan macam-macam. Oke. Kemudian kalau masuk ke sini lagi, kalian masuk ke aplikasi. Saya masuk ke aplikasi lagi. Ini sih sebenarnya gampang. Ini kalau semua menu. Kalau yang ini hanya yang terhubung di handphone kalian. Jadi sistem dari audionya. Kalau masuk ke sini, ini full untuk pengaturan dari kendaraan, dari pengaturan lampu-lampu dan kunci, display, kenyamanan suhu, ya penerangan luar, penerangan interior pun juga lampu-lampu juga kita bisa atur. Nah, di sini pengaturan lampu-lampunya. Nah, warna ini memang nggak banyak dibandingkan ya merek sebelahnya. Cuman ini pengaturan lampu-lampunya udah baru sih. Nah, kalian bisa kecerahannya bisa atur seperti itu. Dan ini untuk kurang lebih bahasan dari audionya seperti ini. Sekarang saya mau masuk ke bagian head unitnya. Saya nyambungin ke audio dulu. Kita mau cobain Harman Kardonnya seperti apa nih. Ini saya mau coba dengerin ke kalian ya. Untuk kualitas audionya saya coba kencengin separuh. Dan ini udah nggak ada gesturnya lagi, nggak ada gestur-gesturan lagi. Sekarang dengerin deh kualitas Harman Kardon. Wow. Wow. Listen. Oh. Wait. Kenceng, Cak. Mungkin kalian yang ngerasain nggak segimana ya. Saya di dalam ini ngerasain boomnya itu surroundnya. Aduh, wes enak pol. Oke, demikian untuk ulasan dari channel Master Perez terkait BMW 330i LCI 2023. Semua lebih menggiurkan dibandingkan generasi sebelumnya. Fitur, safety, cuman next, semoga saya punya kesempatan seperti kalian yang di awal tadi kalian udah doakan ya. Semoga yang udah nonton video ini kalian like, share ke teman-teman kalian, ikut mendoakan. Monggo, mau disolawatin monggo. Kalian lihat nih, monggo mau lihat di bagian dalam. Tadi kan luar, kalian lihat dalamnya ini. Mau dipegang lagi, tap, sentuh layar kaca handphone kalian, laptop, tab kalian. Lihat semua kemewahan ini, doain. Aku pun juga sama, aku megang ini dalam hati saya. Ya Tuhan, aku pengen punya mobil seperti ini. Aku pengen 330i. Sebutkan tipenya. Saya bilang new BMW 330i atau 320i LCI atau facelift 2023. Warnanya apa sebutin. Saya juga menyebutkan warna hitam. Kalau saya pengen warna hitam full black, saya ingin mobil ini. Nah, seperti itu. So, saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau keblibet kayak gitu ya, biasanya manusia lah. Kalau ada salah, mohon maaf. Jadi kalau kalian merasa video ini berguna dan bermanfaat bagi kalian, monggo di-share, like, subscribe yang belum. Dan kita akan next bahas lagi di dunia otomotif, baik itu mobil baru, bekas. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye guys.